Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deksi Wicipta Dewi dengan NIM 2113041034 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, bahan ajar kurikulum 2013, dan bahan ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai pendekatan saintifik. Pengertian dari pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa menjadi lebih baik serta memenuhi kaidah ilmiah. Adapun karakteristik dari metode saintifik yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Kemudian yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Kemudian yang keempat, dapat mengembangkan karakter peserta didik. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran pendekatan saintifik. Terdapat 5 langkah pembelajaran, yakni yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan informasi, yang keempat, mengasosiasikan, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Selanjutnya mengenai model pembelajaran saintifik. Nah, model pembelajaran saintifik ini terdiri dari 3 model. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan mencari informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah sekilas sama dengan pembelajaran berbasis proyek. Namun sejatinya terdapat perbedaan mendasar yang telah menjadi karakteristik tersendiri. Problem-based learning dirancang dengan menghadirkan masalah-masalah yang kemudian peserta didik mendapat pengetahuan penting dari masalah yang dimunculkan. Terakhir, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Selanjutnya, topik yang kedua mengenai pendekatan TPACK. Pengertian dari pendekatan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge merupakan salah satu jenis pengetahuan baru yang harus dikuasai guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran. Selanjutnya terdapat 7 pengetahuan pada pendekatan TPACK. Yang pertama yaitu Technological Knowledge atau pengetahuan teknologi merupakan pengetahuan tentang berbagai jenis teknologi sebagai alat, proses, maupun sumber. Kemudian yang kedua, Pedagogical Knowledge atau pengetahuan pedagogik, yaitu pengetahuan tentang teori dan praktik dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada Content Knowledge atau pengetahuan konten, adalah pengetahuan tentang konten atau materi pelajaran yang harus dipelajari oleh guru dan diajarkan kepada siswa. Kemudian yang keempat yaitu Pedagogical Content Knowledge atau pengetahuan pedagogik konten, merupakan pengetahuan pedagogik yang berhubungan dengan konten khusus.
Kemudian technological content knowledge atau pengetahuan teknologi konten adalah pengetahuan tentang timbal balik antara teknologi dengan konten. Kemudian yang keenam, technological pedagogical knowledge atau pengetahuan teknologi pedagogik adalah pengetahuan tentang berbagai teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi belajar dan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu technological pedagogical content knowledge atau pengetahuan teknologi pedagogik dan konten adalah pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang tepat pada pedagogi yang sesuai untuk mengajarkan suatu konten dengan baik. Selanjutnya terdapat 5 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengukuran TPACK, yaitu yang pertama, self-report measure merupakan metode yang meminta responden untuk memilih tingkat kesesuaian suatu pernyataan dengan kondisi nyata yang terjadi pada diri responden. Kemudian yang kedua, open-ended questionnaire merupakan metode yang berisi pertanyaan terbuka ditujukan kepada responden untuk dapat dijawab secara tertulis. Kemudian yang ketiga, performance assessment merupakan metode yang mengevaluasi tingkat penguasaan TPACK berdasarkan penampilan langsung yang dilakukan oleh responden. Kemudian yang keempat, interview merupakan metode yang berisi serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab secara lisan. Kemudian yang kelima yaitu observation merupakan metode yang mengamati perubahan nyata yang terjadi pada responden melalui perekaman video atau catatan lapangan. Selanjutnya, terdapat cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan TPACK, yaitu mengikuti perkuliahan terkait teknologi pendidikan. Perkuliahan terkait teknologi pendidikan membekali kemampuan dalam mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, menggunakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran menggunakan berbagai teknologi sebagai proses, alat, maupun sumber dalam belajar. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran yang menjadi bagian dari perkuliahan. Penggunaan strategi pembelajaran yang menjadi bagian dari perkuliahan merupakan upaya mengintegrasikan pengembangan TPACK dalam suatu perkuliahan yang berkaitan dengan konten. Kemudian yang ketiga, menggunakan strategi pembelajaran dalam keseluruhan program pendidikan guru. Penggunaan strategi pembelajaran dalam keseluruhan program pendidikan guru merupakan langkah integrasi TPACK secara lebih komprehensif dalam kurikulum pendidikan guru. Selanjutnya terdapat contoh penerapan TPACK dalam penerapan pembelajaran. Yang pertama pada aspek pedagogical knowledge, contohnya yaitu guru menggunakan metode presentasi di dalam kelas dan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang kedua, aspek content knowledge, contohnya yaitu guru memberikan penugasan pada setiap kelompok untuk mengidentifikasi organ-organ pencernaan beserta fungsinya dengan menampilkannya dalam bentuk Adobe Flash. Kemudian yang ketiga yaitu aspek technological knowledge, contohnya yaitu peserta didik diminta untuk presentasi melalui laptop yang terhubung dengan layar proyektor. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga mengenai bahan ajar kurikulum 2013. Yang pertama yaitu bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indera penglihatan, terdiri atas bahan cetak seperti buku, modul, lembar kerja siswa, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya menggunakan indera pendengaran yang ditangkap dalam bentuk suara. Contohnya seperti kaset, radio, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, bahan ajar audiovisual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya seperti film dan sejenisnya.
Kemudian yang keempat yaitu bahan ajar multimedia interaktif seperti CD atau compact disc dan sejenisnya. Kemudian yang kelima yaitu pengetahuan. Pengetahuan dalam kurikulum 2013 sama seperti kurikulum sebelumnya, yaitu penekanan pada tingkat pemahaman siswa dalam pelajaran. Nilai dari aspek pengetahuan bisa didapat dari ulangan harian, ujian tengah atau akhir semester, dan ujian kenaikan kelas. Pada kurikulum 2013, pengetahuan bukan aspek utama seperti pada kurikulum sebelumnya. Selanjutnya yaitu keterampilan. Keterampilan merupakan aspek baru dalam kurikulum di Indonesia. Keterampilan merupakan penekanan pada skill atau kemampuan. Misalnya adalah kemampuan untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi atau bermusyawarah, membuat laporan, dan berpresentasi. Aspek keterampilan merupakan salah satu aspek penting karena hanya dengan pengetahuan siswa tidak dapat menyalurkan pengetahuan tersebut sehingga hanya menjadi teori semata. Kemudian yang ketujuh yaitu sikap. Aspek sikap merupakan aspek tersulit untuk dinilai. Sikap meliputi sopan santun, adab dalam belajar, absensi, sosial, dan agama. Kesulitan penilaian dalam aspek ini karena guru tidak setiap saat mengawasi siswa-siswinya sehingga penilaian tidak begitu efektif. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang keempat yaitu bahan ajar pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam modul khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdiri atas tujuan, langkah, media pembelajaran, serta proses asesmen yang semuanya dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu modul ajar. Modul ajar terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang contoh modul ajarnya sudah disediakan khusus oleh pemerintah dan guru diperbolehkan untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan asalkan masih sesuai dengan konteks dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu buku teks. Buku teks terdiri atas dua jenis yakni buku teks untuk siswa serta buku teks yang dijadikan panduan guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Namun, tidak semua mata pelajaran memiliki dua komponen buku teks ini. Beberapa mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan madrasah, serta seni dan prakarya hanya terdiri atas buku teks panduan guru saja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan materi. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.